Kolbu, ya. Ya, salam. Nah, kira-kira begitulah, ya. Gimana, Cum? Love. Si kolbu ini, ya, di dalam dirinya itu ada struktur-struktur. Ini namanya fuad. Ada lagi namanya lub. Ingat ya, ini bakal kita ulang-ulang sampai kiamat. Biar oke masuknya. Lub itu inti. Tapi di dalam inti itu ada inti lagi. Sir. Sir itu adalah metadata daripada ilmu ma'rifat. Boleh disebut juga Play Store-nya kolbu. Play Store-nya kolbu harus bisa di-download dulu. Harus punya email dulu, baru bisa ngedownload dari sini. Nggak punya email nggak bisa. Ya, email itu yang disebut nama ruh. Ya, dalamnya ini tambah ke dalam nih, ruh. Tapi tambah ke dalam tambah luas. Kalau digambar kan kayaknya tambah kecil ya. Tapi sebenarnya tambah ke dalam unlimited. Allah itu mandang ke kolbu. Allah nih ya. Nih simbol aja. Allah mandang ke kolbu. Apanya yang dipandang dari kolbu? Yang dipandang Allah dari kolbu, ruhnya. Jadi Allah kalau mau komunikasi dengan hamba, itu bukan lewat yang di luar. Kan di luar ini kolbu nih. Kita tambahin satu lagi nih, ya, biar gede sekalian kan. Ini itu bagian terluar dari ruhani. Jadi ruh itu punya struktur. Bagian terluar dari ruh namanya kolbu. Karena dia bagian terluar, dia pasti ternodai. Tapi setan tidak pernah bisa mendudukinya. Dia hanya bisa rusak dari luar. Ini kolbu. Jadi kalau orang maksiat nih matanya ketutup. Maksiat lagi begitu terus. Kalau sehari kita matanya jelalatan, udah ketutup deh. Ya. Kira-kira gimana? Hari ini udah banyak belum jelalatannya? Ngomongin orang tutup lagi kan? Kesel sama laki, sama bini tutup lagi. Makan nggak pakai bismillah, kok tutup lagi. Kesel sama orang, hasad, iri, dengki, udah tutup semua. Fuad gimana nasibnya? Fuad ini kan kalau kita pakai kacamata, ini warnanya itu apa, kacamatanya, lensanya itu kolbu. Lensanya burem, muka orang jadi burem nggak? Kalau lensanya hitam, mukanya orang kayak hitam. Matahari mana nih? Kayaknya malam aja tuh hari. Nah, ini yang disebut orang kalau lensa ruhnya sudah ketutup, kolbunya zulumat, dipenuhi dengan kegelapan. Lalu gimana cara bersihinnya? Karena ini dosa kolbu, tobatnya tobat kolbu, nggak bisa tobat zahir. Apa penyakit di kolbu? Ini yang dikeluhkan kepada Allah. Maka kalau kita ngaku pengakuan, Allah ampuni, tapi besok diulang lagi, keluar muncul lagi tuh jerawatnya semua, nodanya muncul lagi. Maka istighfar itu, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulullah. Jika seseorang maksiat hari ini, di kolbunya kan ada noda, tapi di malaikat belum ditulis, ditunggu per 24 jam ada nggak istighfar. Tuh, ini kabar baik buat mancung yang jelalatan. Pulang dari Lampung sampai sekarang ingat mulu ya. Ya ampun. Cari pun gimana sih? Diam-diam dia sering nyesek juga tuh. Jadi kita ini sebenarnya ruhnya nggak pernah tersentuh oleh keburukan. Dia cuma kacamatanya ketutup gitu. Nah, kacamata ini tergantung akalnya disekolahin apa enggak, itu ngaruh juga tuh. Nah, bagian terluar ini
Ini namanya akal. Bagian terluarnya lagi namanya jiwa, nafs. Bagian terluarnya lagi badan atau jasad. Nah ini, kita nyekolahin badan, latihan silat, ya kan, fitness. Kita latihan jiwa. Ini psikolog di sini nih. Akal sampai S3 kan? Kita sampai S2, S1, tapi bisa jadi GM ya, keren. Kita S3, JOM, bukan GM. Ini sampai di sini, kita sekolah udah sampai ke sini. Terus tiba-tiba orang-orang yang mohon maaf akalnya gak sempurna, dia mencoba mengukur kolbu dengan badannya. Oh, gak masuk di akal lah. Gak mungkin lah, masa badan bisa begitu. Banyak kan orang begitu? Banyak. Nabi Ibrahim gak kebakar. Antum mikir pakai kolbu, pakai akal, pakai jiwa, pakai badan. Nah, tinggal gitu. Nabi Ibrahim itu makhluk ruhani, dia udah sampai ke sir dia. Sir. Jadi makomnya beliau sampai di sini nih. Ini nih makom beliau. Ini Nabi Ibrahim di sini nih. Di sini. Jadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad di sini. Cuma Nabi Muhammad yang bab ruh. Ya, ulama-ulama paling tinggi di sini, di ya Nabi bagian sinilah, ya ulama di belakangnya, ulama wali-wali Allah. Nah, di sir inilah metadata alam semesta, Play Store. Semua pengetahuan ada di situ semua. Dan ini ada dalam struktur diri kita. Cuma saya nggak percaya kalau orang ngaku-ngaku dia punya ilmu laduni, dia aja nggak tahu dirinya, nama dirinya siapa, ya kan? Main buat-buat aja namanya sendiri.